Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Masjid Indonesia yang saya cintai, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dan hanya kita panjatkan kepadanya atas seluruh limpahan karunia nikmatnya yang tak terhingga. Dan alhamdulillah di siang ini kita bisa berjumpa lewat Zoom ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Sahabat Masjid Indonesia yang saya cintai, tentu saja kita semua sudah mengetahui bahwa kondisi Idul Adha tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Karena sebagaimana kita ketahui, pandemi COVID-19 sampai sekarang Allah Subhanahu wa taala belum angkat. Tetapi apapun situasinya, tentu kita berusaha untuk bisa melaksanakan ajaran Islam dengan maksimal. Mastata'tum, sesuai dengan kemampuan maksimal kita. Kita tidak pernah putus asa dalam menghadapi situasi apapun, tapi kita juga mengikuti kaidah-kaidah yang sudah disepakati oleh para ulama di dalam menjalankan ibadah itu sendiri dalam kondisi-kondisi yang tidak normal, seperti kondisi saat ini. Misalnya, tahun ini pemerintah Indonesia telah menetapkan tidak ada ibadah haji bagi kaum muslimin Indonesia. Dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Tentu kita sebagai umat Islam Indonesia mengikuti itu. Karena ibadah haji itu wajib bagi yang mampu. Dan salah satu makna istito'ah mampu itu adalah perjalanan. Tidak ada kendala. Bukan sekedar mampu biaya dan sehat, tapi juga perjalanan. Kondisi. Karena itu, ya kita sebagai umat Islam Indonesia harus mensikapi ya keputusan seperti ini dengan ridho, dan tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar COVID-19 ini segera bisa diangkat. Juga terkait dengan pelaksanaan sholat Id, juga Idul Kurban, pemotongan hewan kurban, barangkali juga tidak bisa terlaksana seperti tahun-tahun yang lalu. Nah, kita sudah baca beberapa fatwa. Nah, ini yang ingin saya jelaskan, bahwa kita bisa beristihad sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Ini tidak bisa kemudian disamaratakan. Karena itu ada kemudian perlu diketahui, misalnya di daerah sahabat Masjid Indonesia, Bapak sudah sekalian, apakah termasuk zona hijau, apa zona merah. Ya. Nah, ini juga menjadi pertimbangan. Tentu juga kesepakatan masyarakat kaum muslimin setempat. Karena di lingkungan kaum muslimin tentu di sana ada, katakanlah ketua DKM, ada RW, ada RT, ada tokoh masyarakat. Nah, mereka bisa melakukan ijtihad di situ. Tentu dengan berbagai pertimbangan yang ada. Misalnya itu zona merah. Apalagi kemudian ada fakta-fakta, ada yang terdampak misalnya positif COVID-19, tentu ini juga menjadi pertimbangan. Kita tidak masuk pro kontra ya terkait dengan musibah ini, tetapi kita mengikuti kaidah-kaidah umum. MUI sudah memberikan fatwa, kemudian banyak di antara ulama-ulama Islam juga memberikan pandangan dan pendapatnya, jadi ini bisa diambil sebagai pegangan. Bagi yang misalnya zona hijau, di situ tidak ada yang positif COVID-19 misalnya, lalu disepakati dengan tentu
memperhatikan dan mengindahkan persyaratan-persyaratan protokoler seperti yang sudah banyak dijelaskan. Saya kira masing-masing bisa istihad di situ ya. Jadi kita bersama kaum muslimin, bersama ulama, bersama tokoh masyarakat, dan bersama kaum muslimin di daerah kita masing-masing. Tentu ada forum-forum ya yang bisa dijadikan sebagai syura ya, sebagai sarana untuk bermusyawarah. Nah, terkait dengan penyembelihan hewan kurban, nanti bisa diskusi panjang insya Allah kita bagaimana pelaksanaannya. Dalam kondisi normal, yang namanya Idul Adha itu tidak bisa dipisahkan dengan penyembelihan hewan kurban. Karena ini syariat yang di satu paket ya. Jadi yang namanya Idul Adha itu ada dua agenda besar yang disyariatkan. Pertama adalah sholat Id, kedua adalah menyembelih hewan kurban. Ya, bagi yang mampu. Nah, nanti ketentuan mampu dan tidak ada penjelasan. Nah, ini tidak bisa dipisahkan. Nah, di beberapa tempat ada kaum muslimin yang hanya sholat Id, tapi tidak motong hewan kurban. Karena mungkin tidak ada yang mampu, mungkin tidak ada yang menggerakkan, mungkin banyak yang belum paham. Gitu. Sesungguhnya mampu tapi tidak paham. Ya misalnya, kan cukup dengan menyembelih 1 ekor kambing misalnya. Itu bisa untuk dirinya dan keluarganya. Boleh jadi di kalangan itu sebenarnya banyak yang mampu, tapi ilmunya belum ada. Atau kalau ada ilmunya, nggak ada yang menggerakkan. Nggak ada yang memotivasi, nggak ada yang menjelaskan. Akhirnya mengabaikan gitu. Ini banyak faktor. Tapi saya pribadi di beberapa pelosok menemukan karena memang tidak ada kemampuan di masyarakat itu. Tidak ada yang kurban. Nah inilah sebenarnya tugas kaum muslimin, bagaimana kaum muslimin ini bisa berhari raya. Bisa sholat Id dan bisa motong hewan kurban. Karena itu perlu ada pemerataan, perlu ada distribusi hewan kurban secara merata. Sebab ada fakta di lingkungan tertentu, misalnya di kota-kota, di komplek-komplek, kadang-kadang hewan kurbannya berlebihan. Saya pernah itu menyaksikan DKM itu 2 hari motong hewan kurban. Ya. Saya ingat waktu itu jumlahnya 56 sapi, 300 ekor kambing di satu tempat. Sementara di pelosok, di tempat yang lain, nggak ada satupun hewan kurban. Ini adalah masalah yang harus ada pemecahan. Dan alhamdulillah lewat banyak lembaga termasuk dari ACT, ini berusaha bagaimana ya hewan kurban ini sampai kepada kaum muslimin dimanapun berada supaya bisa berhari raya. Nah bagi kita yang hewannya ada, tinggal masalah pelaksanaan karena kondisi ya pandemi COVID-19 ini, sekali lagi ya ini bisa diistihati, diatur. Ya, bisa dibahas bersama gimana teknisnya. Mungkin kalau biasanya dulu kumpul-kumpul semua, sekarang kumpul-kumpulnya ada persyaratan. Ya, jaga jarak, pakai masker, juga jaga kebersihan, cuci tangan, dan seterusnya. Nah, ini juga bisa diistihati. Intinya, sahabat Masjid Indonesia, ibadah ini sebisa mungkin dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada dan beristihad secara teknis. Dan ini sudah banyak dibicarakan insya Allah. Mungkin itu sebagai pengantar. Nanti kalau ada kasus-kasus bisa kita discuss di sini. Ya, kalau boleh saya simpulkan, ya kita sudah paham bagi yang mampu berkorban, ini sunnah yang diwajibkan. Ini persyaratan hewan kurban juga sudah banyak dibahas secara fikih. Teknis pelaksanaannya insya Allah sudah sering dibahas, tapi nanti boleh kalau ada hal-hal yang belum jelas kita bisa bahas bersama dalam kesempatan ini. Jazakumullah khair. Saya kembalikan ke host bagaimana supaya ada
diskusi kita ada yang ngatur? Siap, Ustaz. Ya. Baik, Ustaz, ada pertanyaan pertama dari Bapak Sudaryanto, Jemaah Masjid Al-Ikhlas, Wisma Trosobo, Taman Sidoarjo, Jawa Oh, Timur. Sidoarjo. Sidoarjo, Jawa Timur. Tetangga saya, Pak, saya Gresik, Pak, aslinya. Tetangga kota, ya. Tetangga kota. Beliau sudah ada di Zoom ya, Ustaz, ya. Mungkin beliau mendengarkan saat ini. Ini pertanyaan dari beliau, Ustaz. Ini mungkin sangat fenomenal yang terjadi. Ustaz, seandainya saya menjadi panitia kurban dan dapat 15 ekor sapi, karena terlalu banyak sapi yang ada, maka saya salurkan ke desa lain sebanyak 3 ekor. Pertanyaannya, Ustaz, apakah dalam penyaluran ini saya harus izin kepada pengkurban? Dan yang kedua, kalau panitia akan memberikan daging sahibul kurban, apakah boleh diambilkan daging dari sahibul kurban yang lain? Seperti itu, Ustaz. Ya, ini tentu ada baiknya, Pak, kalau disampaikan sepengetahuan pekurban bahwa pekurban menyerahkan kepada panitia, lalu panitia memberi penjelasan kepada pekurban bahwa hewannya akan dikurban di tempat lain misalnya. Ini bisa dikomunikasikan bahwa kemudian bisa nggak diganti dari hewan yang lain. Ya, misalnya pekurban hewannya disembelih di tempat lain. Sementara kan boleh dong pekurban ini makan daging hewan kurbannya. Boleh nggak diganti? Boleh saja. Boleh saja. Ya, karena hewan kurban ini bisa sepertiga untuk pekurban, sepertiga untuk yang lain disodakokan, dan sepertiga untuk kerabat, teman dekat, tetangga juga dibolehkan. Ini istiadat aja panitia, boleh, Pak. Jadi ada baiknya kalau dikomunikasikan, ya. Kalau tidak berhasil dikomunikasikan, boleh nggak diganti jatahnya pekurban dari hewan yang lain yang ada di lingkungan, boleh saja. Nggak ada masalah, Pak. Asal ya jangan sampai melebihi sepertiga, ya. Ya, jangan melebihi sepertiga. Baik. Baik, Ustaz. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, sebut satu keluarga cukup diwakili satu binatang kurban. Bagaimana lafaz saat disembelihnya, Ustadz? Atas nama siapa kurban itu? Iya, kalau dia sembelih sendiri atas nama dirinya dan keluarganya, tidak perlu disebutkan nama satu-satu kalau itu berupa kambing. Tapi kalau itu sapi atau kerbau, karena ini bisa untuk 7 orang, boleh disebut nama. Ya, dari 7 dan ditambah dan keluarganya gitu. Jadi keluarganya ini nggak bisa dibatasi. Nah, kalau hanya seekor kambing itu cukup dari saya dan keluarga. Hadza minni wa usrati wa minka. Jadi kalau dipotong sendiri. Nah, kalau dipotong diwakilkan yang motong orang lain, boleh disebut nama satu. Karena secara teknis, satu ekor kambing itu untuk satu orang. Tapi satu orang ini bisa mewakili keluarganya. Jadi satu saja disebut. Tidak ada masalah. Jadi diniatkan kalau hanya satu kambing untuk saya dan keluarga saya. Tidak usah disebut nama keluarganya siapa-siapa saja. Cukup ya dan keluarganya. Gitu. Saya kira itu teknisnya. Baik, Ustaz. Selanjutnya mungkin sebelum saya bacakan pertanyaan melalui WA, apakah di sini ada yang bertanya? Di sini ada Bapak Sofyan Mulyadi. Silakan Pak Sofyan. Angkat tangannya langsung menghidupkan. Pak Sofyan. Silakan Pak Sofyan. Pak Sofyan ada di mana? Silakan Pak Sofyan perkenalkan diri, dari mana asalnya, kemudian dari DKM atau instansi mana Pak? Silakan.
Mungkin belum nyambung. Belum nyambung ya? Boleh mungkin sambil nunggu Pak Sofyan koneksinya Nggak tersambung. dengar ya? Yang lain boleh silakan. Bapak semua. Bagi yang ingin bertanya seputar teknis pelaksanaan kurban, silakan langsung dihidupkan suaranya. Atau kalau tidak ada, mungkin sambil menunggu. Tafadhol. Saya coba izin bertanya, Ustaz. Pertanyaannya. Suaranya agak kecil ya, Naim ya. Coba saat sekarang sudah besar belum, Ustaz? Suaranya sudah bagus belum? Ustaz, pertanyaannya seperti ini, Ustaz. Ketika ada panitia kurban, seringkali ada jeroan-jeroan atau sisa dalam hewan kurban tersebut yang dibersihkan, kemudian karena tidak dimasukkan dalam timbangan yang akan didistribusikan kepada orang-orang, maka diambil untuk panitia yang membersihkan, Ustaz. Nah, bagaimana kondisi seperti ini? Apakah diperbolehkan atau apa seperti itu? Mohon penjelasannya, Ustaz. Iya. Jazakumullah khair. Jadi yang tidak boleh mengambil bagian dari hewan kurban itu ongkos penyembelih. Jadi ongkos penyembelih itu tidak boleh diambilkan dari bagian hewan kurban. Misalnya kulitnya dijual untuk ongkos pemotongan nggak boleh. Tapi selama itu masih dibagi, ya sisa-sisa tadi itu untuk panitia atau untuk yang lain nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Nah, makanya secara teknis ada baiknya sebenarnya pekurban itu menyediakan juga ongkos pemotongan dan biaya operasional panitia, itu lebih bagus. Ya, karena tidak bisa dihindari kalau hewannya banyak mesti ada panitia. Beda dengan kambing 1 ekor dipotong 1 keluarga, itu ya nggak ada masalah, nggak ada biaya operasional. Tapi kalau sampai ngumpul banyak, ada panitia, ada baiknya begitu. Nah, untuk sisa-sisa tadi itu yang tidak dibagi ke masyarakat, boleh nggak untuk panitia? Boleh, nggak ada masalah. Karena panitia juga boleh makan hewan kurban. Ya. Nggak ada larangan sama sekali. Itu ya. Selama itu masih dagingnya ya. Nah, ada mungkin tambahan masalah ini ya. Bagaimana kulitnya kalau dijual? Lalu uangnya untuk panitia. Sebaiknya kalau kulit kambing dijual, maka uangnya dibagikan. Untuk siapa? Untuk 3 kategori itu. Boleh pekurban, boleh untuk disodakokan, atau boleh untuk ya orang-orang dekatnya pekurban. Seperti daging itu. Ya. Jadi kalau kemudian hasil penjualan kulit itu kemudian diberikan ke panitia untuk kepentingan panitia, ya, untuk kepentingan panitia itu dibolehkan, asal bukan untuk ongkos untuk pemotong, ya, pemotong kurban. Mungkin itu. Di sini Pak Sofyan Mulyadi sudah ada suaranya. Silakan Pak Sofyan, tadi bertanya ya. Silakan Pak. Ya, oke. Halo Pak Sofyan, suaranya kurang jelas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sofyan dari Kalimantan Selatan. Bagaimana kalau seandainya korban itu
kurban itu pakai sapi nih Pak. Nah, sebagiannya dipakai untuk akikah, sebagiannya untuk kurban, bagaimana itu Pak? Kami ulangi, korban untuk sapi 1 ekor dan untuk 7 orang. Bagaimana sebagiannya dipakai untuk akikah dan sebagiannya untuk kurban? Apakah itu bisa dipakai atau bagaimana Pak? Iya. Jazakumullah khair. Ya khair, ini itu aja yang dapat ditanyakan oleh sementara. Suaranya kurang jelas tapi saya sudah nangkap bagaimana hewan kurban untuk kurban dan untuk akikah gitu Pak ya? Enggak Pak, jadi ini 2 ibadah yang berbeda. Oh. 2 ibadah yang berbeda, tidak bisa digabung. Jadi kalau kurban saja, kalau akikah saja. Gitu. Jadi tidak bisa dijamak, tidak bisa digabung ya. Misalnya motong hewan kurban, sebagian untuk kurban, sebagian untuk akikah. Enggak. Kalau 1 ekor hewan kurban. Tapi kalau bersamaan waktunya enggak ada masalah. Asal hewannya beda-beda. Gitu. Misalnya untuk hewan kurban motong sendiri, untuk akikah sendiri nggak ada masalah kalau hanya waktu yang bersamaan. Tapi kalau hewannya 1, untuk kurban juga, untuk akikah juga tidak bisa. Makanya di akikah kan ada ketentuan, Pak. Kalau anak laki-laki 2 ekor, kalau anak perempuan 1 ekor. Kalau sapi gimana Pak akikah? Tetap ngikutin ketentuan jumlah ekornya tadi, jumlah hewannya. Jadi kalau kurban akikah dengan sapi nggak bisa untuk laki-laki 1 sapi walaupun besar, tetap 2 ekor gitu. Kalau kambing juga 2 ekor gitu. Jadi nggak bisa Pak ya kalau di 1 hewan untuk akikah sebagian, untuk kurban sebagian. Saya kira itu. Oke, cukup jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sofian atas pertanyaannya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh peserta yang lain. Pertanyaan seputar fikih kurban. Silakan. Silakan para peserta, boleh bertanya lagi yang lain. Atau kalau tidak ada, saya coba sampaikan pertanyaan yang lain ya, Ustadz. Izin, Ustadz. Tafadhal. Baik, pertanyaan di sini terkait dengan pemotongan hewan kurban, Ustadz. Seringkali di masjid, di dekat rumah, ada panitia-panitia yang wallahualam apakah tidak memahami teknis pelaksanaan dengan baik, sehingga ketika kurban itu setelah dipotong, terutama sapi ya, ketika sapi dipotong, di situ tubuh hewan kurban itu langsung ditarik agar tempat pemotongan itu bisa untuk pemotongan hewan yang lain. Nah, proses penarikan tersebut seringkali terkendala karena hewan itu masih bergerak, nyawanya belum full. Nah, bagaimana cara mengatasi ini, Ustaz? Baik, jazakumullah khair. Ini terkait dengan adab ya, adab memotong hewan kurban. Jadi harus ihsan ya, cara motongnya ihsan. Salah satu makna ihsan itu ya, alat potongnya, pisaunya atau goloknya atau apa namanya, itu tajam, setajam-tajamnya. Kemudian cara memotongnya harus dengan cara yang baik, yang halus, tidak boleh kasar. Karena itu ada baiknya, ini ada pelatihan cara memotong hewan. Karena memang ada teknis-teknis yang memudahkan dan menjadikan hewan itu tidak tersakiti. Misalnya cara merobohkan. Ini bisa dipelajari. Nah, tadi kasusnya karena tempat pemotongannya 1, ya kan? Mungkin juga jagalnya pemotongnya 1 orang, jadi kan gantian. Afwan, Ustaz, suaranya hilang.
itu biasanya dikejar. Nah, makanya kalau hewan banyak, ya, kemudian yang motong juga lebih dari satu, baiknya ada 2 tempat, ya, supaya tidak dikejar-kejar waktu tadi itu ya. Nah, ini yang ada juga yang lain yang perlu diperhatikan soal adab ya. Hewan yang akan disembelih itu tidak boleh melihat temannya yang sedang disembelih. Artinya apa? Tempat penyembelihan itu harus terlindung sehingga tidak terlihat oleh hewan-hewan yang lain yang akan disembelih. Ini biasanya juga di lapangan kurang mendapat perhatian. Dan inilah cara Islam dengan hewan pun kasih sayang itu diberlakukan. Ihsan itu juga diberlakukan. Maka dibutuhkan, jadi tidak perlu tergesa-gesa, tapi hewan itu diperlakukan dengan penuh kasih sayang. Seperti tadi ya, dipotong, tunggu dulu sampai betul-betul sudah selesai proses pemotongan sampai mati hewan itu baru dikerjakan yang lain. Gitu. Nah, kalau misalnya kasusnya harus bergantian, ada baiknya ada 2 tempat penyembelihannya. Ada 2 tempat penyembelihannya. Jadi yang satu disembelih sampai dipastikan mati. Nah, kalau yang menyembelih cuma 1 orang bisa pindah ke tempat yang lain. Saya kira itu juga alternatif. Dan ini bisa kok dilaksanakan di lapangan insya Allah. Khususnya di tempat-tempat yang masih longgar ya. Biasanya yang sulit itu gini. Dipotong di masjid, halaman masjid itu sempit sekali. Nah, itu biasanya ada problem tempat. Ya, biasanya. Tapi insya Allah ini bisa disiasati. Itu ya, jadi intinya secara adab, ya jangan sebelum hewan mati diperlakukan kasar, kayak diseret-seret tadi itu. Ya, sementara belum mati ya. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik Ustaz, jazakumullah khair. Pak Naim, bisa dilanjutkan yang lain? Siap Ustaz. Pada peserta yang lain yang ingin bertanya silakan. Seputar fikih pelaksanaan kurban. Karena kurang lebih sebentar lagi kita akan masuk pada hari Arafah. Setelah itu kita akan melaksanakan sholat Idul Adha dan pemotongan hewan kurban. Assalamualaikum Pak. Itu di chat Waalaikumsalam. saya nulis tadi Pak. Oh iya Ya. silakan. Silakan Pak. Jadi begini Tat, kan tadi disebutkan ada daging kurban itu bisa untuk 3 kategori. 3 kategori. Nah, 3 kategori ini pembagiannya memang sepertiga atau bisa umpamanya pengkurban sepertiga, tapi yang 2/3-nya itu tidak sama, umpamanya kaum kerabatnya lebih banyak, terus sedekahnya mana, atau itu memang harus sepertiga. Itu Tat. Ya. Jazakumullah khair. Jadi ini tidak mengikat Pak ya, tapi jangan lebih dari sepertiga gitu, khususnya untuk pekurban. Ini jangan sampai lebih dari sepertiga. Tapi kalau misalnya lebih sah nggak Pak? Tetap sah. Kenapa muncul sepertiga? Karena ada 3 kategori tadi itu. Nah, karena ada 3 kategori, sebaiknya 3-tiganya ini mendapatkan. Jangan sampai diambil pekurban semua, lalu yang lain nggak kebagian sodakonya. Jangan sampai kemudian dibagi kerabat habis, ya fakir miskin atau yang lain nggak kedapatan. Nah ini tentu harus mendapat perhatian. Nah bagaimana kalau pekurban nggak ngambil Pak? Boleh. Udah saya nggak perlu untuk yang lain, nggak masalah. Gimana kalau kerabatnya, kalau tetangganya sudah nggak ngambil, misalnya di komplek-komplek kota gitu, makan dagingnya udah biasa Pak. Ya, udah biasa gitu. Udah dibagi aja ke yang lain, boleh juga. Nah, barangkali yang harus dihindari itu jangan sampai daging hewan korban habis untuk pekurbannya.
Sehingga hablum minan nasnya nanti nggak dapat Pak hikmah di situ. Karena ini kan untuk syiar, ya. Kurban ini salah satunya di samping taqarrub ilallah, karena ini hari raya, ini syiar juga. Dan di hari raya itu jangan sampai ada kaum muslimin yang kelaparan. Di hari raya ini hari senang-senang. Jangan ada kaum muslimin yang menangis karena kelaparan. Ya, karena itu perlu mendapat perhatian dari kaum muslimin sekitarnya. Nah, itu sebabnya ada hak mereka itu ya. Jangan sampai nggak tersampaikan itu. Mungkin itu Pak Novian. Bisa nyambung, Ted. Ya, apakah yang dibagikan tuh memang harus berupa daging atau ada juga mungkin yang dimasakkan dulu, dikasih bumbu segala macam, jadi umpamanya berbentuk yang dibagi itu adalah sudah makanan yang berupa rendang umpamanya begitu. Itu boleh nggak? Itu teknis Pak ya, teknis. Jadi kalau akikoh memang ahsannya kalau akikoh itu sudah langsung bisa dinikmati. Iya. Ya. Tapi kalau hewan kurban enggak harus begitu. Jadi dibagi mentah tafadhol. Tapi kalau ada panitia yang luar biasa, terus masyarakat setuju dimasak semua dibagi matang, ya monggo, itu teknis. Tapi ini menarik Pak ini, karena saya belum pernah tahu ini panitia yang membagikan dalam bentuk yang sudah siap santap gitu. Iya. Ya. Tapi boleh kalau ada mah. Ya memang ada Pak yang demikian, tapi memang tidak seluruhnya. Ya. Artinya sebagian daripada daging kurban itu dimasak dan itu yang dibagikan gitu. Boleh Pak, boleh. Oh, ya. Nah, terima kasih Dad. Ya, ada catatan begini Pak. Ada di satu tempat yang hewan kurbannya sangat terbatas. Kalau dibagi mentah, itu Pak ya, dibagi mentah itu dapatnya sedikit-sedikit itu. Istilahnya buat ngesop aja nggak cukup gitu. Nah ini kan ngerepotin juga ya. Udah masak susah payah, dagingnya dikit kali gitu. Nah ini kalau sepakat udah dibagi, sudah siap santap, dimasak semua, bagi matang itu kan tinggal menikmati. Ya. Itu bagus banget dalam situasi seperti itu. Dan saya juga pernah ketemu Pak, bagiannya itu jangankan 1/4 kilo, kurang dari itu. Iya. Ya itu bahasa saya itu, buat ngesop aja nggak cukup gitu. Nah, itu lagi juga ada tulangnya, ada jeroannya. Sedang masak jeroan sama daging sama tulang, kadang-kadang kan kalau dicampur aduk jadi rasanya macam-macam. Ya. Jadi itu teknis ya. Ya. Syukran Pak. Afwan. Silakan peserta yang lain yang ingin bertanya. Boleh langsung diaktifkan suaranya. Yang tertulis, Anaim masih ada? Tertulis, coba saya cek ya, Ustaz. Yang di Zoom belum ada, Ustaz. Coba saya cek di WA. Baik Ustaz, ada pertanyaan ini seputar dengan hewan kurban. Baik. Ada beberapa kalangan yang berpendapat bahwasanya kurban itu harus ditamakan dengan hewan kurban kelamin jantan, Ustaz. Tapi kalau misalkan yang betina, ada berpendapat bahwasanya tidak dianjurkan atau yang lainnya. Bagaimana pendapat Ustaz dari segi syariah terkait dengan kelamin, baik jantan ataupun betina untuk pelaksanaan kurban? Jazakumullah khair. Untuk yang betina sah, tapi untuk afdholiyah laki-laki. Jadi kurbannya sah, tapi kalau ada laki-laki, afdolnya laki-laki. Karena Rasulullah SAW itu berkorban dengan kibas jenis laki-laki. Ini contoh amal ya, praktek Rasul begitu. Tapi sah nggak sah, cuman kurang afdol. Jadi jangan sampai begini, nggak ada yang laki-laki nggak usah kurban. Nggak. Kalau nggak ada yang laki-laki, yang perempuan juga boleh. Jadi ini babnya bab afdoliyah.
ya keutamaan. Diutamakan yang laki-laki. Juga diutamakan yang bagus. Jadi tanduknya kalau zaman Rasul kan contohnya kibas ya. Ya, domba ya. Domba itu cirinya kan bertanduk. Jadi kalau ada kambing domba, nggak ada tanduknya itu diragukan kedombaannya gitu. Nah, itu cirinya. Makanya itu disebut bertanduk yang bagus. Warna kulitnya putih tapi ada titik-titik hitam, putih campur hitam gitu ya. Dan memang ada kambing yang jenis seperti itu. Yang gemuk. Jadi untuk korban yang gemuk. Kemudian cukup umur. Untuk kambing itu harus sudah lebih 1 tahun. Kalau nggak ada yang lebih 1 tahun, asal sudah gemuk dan besar di atas 6 bulan. Jadi jangan kurang dari 6 bulan. Tapi afdolnya itu kalau kambing sudah 1 tahun lebih. Kalau kerbau atau sapi sudah 2 tahun. Kalau unta sudah 4 tahun. Ini kenapa ada batasan umur? Ya ini menjadi persyaratan. Karena ini juga memudahkan kita. Jangan sampai ya hewan kurban terlalu kecil, terlalu muda sehingga kurang dari segi keutamaan. Nah, jadi persyaratan-persyaratan ini kalau kita jadi panitia harus teliti juga, Pak. Teliti ini untuk kesempurnaan ibadah. Tapi kembali kepada pertanyaan, kalau nggak ada yang laki, boleh nggak? Boleh, sah ya, sah. Hanya tidak afdol aja. Bukan nggak sah ya, sah tetap sah. Jazakumullah khair. Baik Ustaz, Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz. Ada pertanyaan Ustaz dari rekan terkait dengan tadi Ustaz sampaikan afdoliyah. Ada seorang yang baru memahami pentingnya untuk berkurban, sedangkan budget atau uang yang disiapkan belum mencukupi untuk membeli hewan kurban yang bagus. Mungkin dapatnya hanya hewan kurban yang kecil dan terlihat kurang dari segi hewannya kurang bagus. Apakah diutamakan tetap membeli atau si fulan menabung untuk membeli hewan kurban di tahun depan yang lebih maksimal, Ustaz? Ya, jadi kan ada ukuran minimal, ada maksimal. Ukuran minimal itu misalnya umurnya sudah sampai. Gitu kan ya. Kan kadang-kadang umur sama 1 tahun kambing. Yang satu udah gede, yang satu masih kecil. Tapi kan sudah berumur. Misalnya kurusnya itu nggak terlalu kurus. Kalau gemuk kan relatif ya. Ini ukurannya kan ini ukuran umum ya. Kelihatan gemuk gitu. Nggak kurus banget, asal tidak kurus banget itu. Nggak apa-apa. Nah, jadi kalau masih memungkinkan syarat-syarat minimal terpenuhi, ya, syarat-syarat minimal terpenuhi, sebaiknya dilaksanakan. Sebaiknya dilaksanakan. Misalnya contoh gini ya, Pak, saya hanya mampu beli kambing yang harga 1,6, 1,8. Tapi kambing di situ sudah umur setahun atau lebih 6 bulan. Syarat-syarat minimalnya sudah terpenuhi, nggak apa-apa. Jadi disegerakan. So kita nggak tahu ya, apakah tahun depan kondisi kita lebih baik atau malah nggak bisa kurban, nggak tahu kita. Maka karena ini kesempatan beramal, disegerakan. Nah, kalau afdhaliyah itu bagi yang mampu, tafadhol milih yang bagus. Gitu. Jadi ibadah ini kan ada batas minimalnya, ada maksimalnya nggak diukur gitu ya. Nah, selama masih masuk batas minimal, disegerakan. Ya. Kan kambing itu ada 1 ekor 3 juta, ada 3,5, ada bahkan ada 4 juta, 5 juta. Tapi kalau 1,5 misalnya 1,6 sudah dapat memenuhi syarat tadi minimal, itu enggak masalah. Segera dilaksanakan. Ya, segera dilaksanakan. Baik Ustaz, jazakumullah khairan katsir. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi dari peserta yang lain, silakan. Bapak atau Mas, Abang sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Akbar dari Gorontalo.
Ustadz, hewan akikah menurut syarat sebagai hewan kurban. Waktu akikah jatuh bersamaan di hari Idul Adha. Bisakah disatukan keduanya? Nah, ini yang tadi Ustadz ya. Mungkin bisa diulang sedikit Ustadz. Betul. Jadi begini ya, ini dua ibadah yang berbeda. Dua ibadah yang berbeda. Nah, makanya kalau waktunya bersamaan, mana yang didulukan? Akikah dulu apa kurban dulu? Gitu. Ini yang sering jadi pertanyaan. Dari sisi hukumnya ini kurban dulu, Pak. Dari sisi kekuatan hukumnya. Karena kurban itu sebagian ulama mewajibkan. Mewajibkan, gitu ya. Nah, akikah itu kalau belum mampu bisa ditunda, nggak ada masalah. Itu bisa dipilih salah satu. Nah, kalau belum kurban, kurban dulu. Kalau sudah kurban berarti akikah gitu. Itu ya. Jadi tidak bisa digabung untuk satu hewan, untuk kurban dan untuk akikah ya bersamaan. Tapi kalau hewannya beda boleh, Pak. Misalnya ini untuk kurban, ini untuk akikah, beda hewannya nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu satu hewan untuk dua ibadah, untuk kurban dan untuk akikah. Makanya kalau belum kurban dipilih kurban dulu, baru nanti kalau ada kemampuan akikah. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan katsir, Ustaz. Saya coba cari pertanyaan yang lain dari peserta. Ada sedikit, saya ingin tambahkan soal akikah ya, ini mumpung ketemu ya. Ada yang sering di masyarakat itu mengakikah dirinya sendiri. Oh, saya belum diakikah oleh orang tua saya, maka saya harus akikah untuk diri saya. Jadi yang wajib akikah itu orang tuanya ya, bukan yang bersangkutan. Jadi kita mengakikah anak kita. Akikah kita itu orang tua kita. Kalau memang sudah berlalu dan orang tua kita nggak mampu, ya nggak ada masalah. Tapi kalau kurban itu kita, makanya didulukan kurban. Jadi kalau misalnya kita belum diakikoi, nggak apa-apa. Kurban dulu. Nah, kalau kita belum diakikoi, kita mengakikoi anak kita. Kalau gitu kita belum diakikoi, nggak apa-apa. Kalau orang tua kita dulu nggak mampu, nggak ada masalah. Kecuali orang tua kita dulu mampu dan tidak melaksanakan. Nah, itu bisa ditunda. Bisa dilaksanakan di kemudian hari. Ya. Tafadhol. Lanjut Ustaz, ada pertanyaan lagi nih. Dari sebentar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Alik Pardi Ustaz, ingin menanyakan satu hal terkait dengan pemotongan hewan kurbannya Ustaz. Baik. Saat pemotongan hewan kurbannya itu memang harus kita hadir, terus memotongnya harus kita sendiri beserta korban atau bisa diwakilkan nantinya Ustaz. Jazakallah Ustaz. Jazakumullah khair. Kalau ada kesempatan hadir, afdol. Nggak hadir, nggak apa-apa. Kalau bisa motong sendiri, bagus. Kalau diwakilkan, nggak apa-apa. Jadi mudah sekali, Pak. Jadi kalau misalnya pengen motong sendiri, tafadhol. Tapi kalau nggak mau motong sendiri, sah juga diwakilkan. Dan tidak ada yang mengharuskan hadir, gitu ya. Kalau mau hadir boleh, tapi nggak mengharuskan hadir. Pak, saya jauh, nggak bisa menyaksikan sendiri, nggak apa-apa. Nah sekarang, secara teknis ini sudah terjawab. Kita korban di mana saja, ternyata kita bisa menyaksikan. Karena bisa divideokan. Ya, dan ini cepat sekali. Teknologi luar biasa. Ya kita sekarang berjauhan, tapi kita bisa ngobrol bareng kan. Misalnya Bapak korban di NTT gitu. Pengen dong, tinggal ini aja nyambung. Alhamdulillah bisa menyaksikan juga. Jadi sekarang sudah banyak alat, ya. Jadi nggak harus Pak ya, nggak harus hadir, nggak harus motong sendiri. Bisa diwakilkan, bisa juga nggak hadir, nggak ada masalah. Baik, terima kasih Ustaz. Apaan? Baik, terima kasih Mas Alex atas pertanyaannya.
Selanjutnya pertanyaan ini dari Mas Antos. Kalau alat-alat potong kurban diambil dari dana kurban, bolehkah Ustadz? Sebaiknya di luar. Makanya tadi saya katakan pekurban itu baiknya juga ya. Katakanlah misalnya nih panitia menjual hewan kurban, harga kurban 5 juta misalnya kambing. Ada baiknya pekurban ini dikasih tahu untuk biaya pemotongannya Pak sekalian. Atau 5 juta itu sudah masuk biaya pemotongan. Jadi yang nggak boleh itu diambilkan dari hewan kurbannya. Ya. Nah alat-alatnya sebaiknya tidak diambil, bukan sebaiknya, jangan diambilkan dari hewan kurban. Nah, makanya ini penting Pak ya secara teknis ya, secara administrasi penting disosialisasikan kepada pekurban. Kalau memang dibutuhkan biaya operasional disampaikan supaya pekurban juga bisa menyiapkan. Nah, yang penting juga disampaikan untuk pemotongan. Untuk pemotongan. Nah, makanya panitia kalau menyediakan hewan kurban itu dimasukkan, Pak. Untuk biaya pemotongan itu dimasukkan. Boleh dimasukkan include dengan harga hewan kurban atau boleh disampaikan ke pekurban. Ada biaya tambahan untuk biaya pemotongan misalnya. Ya. Baik, Pak. Baik Ustaz, kita lanjut Ustaz pertanyaannya. Di sini ada pertanyaan juga. Teknik terbaru merubuhkan sapi. Di sini bisa disaksikan lewat YouTube ya. Iya. Menarik. Coba bisa ditampilkan. Ditampilkan. Mungkin Anda sambil siapkan, Anda bacakan pertanyaan kalian Ustaz ya. Iya. Dari Sari, Jakarta. Maaf agak sedikit keluar konteks Ustaz. Apakah berkurban dulu atau melunasi hutang dulu? Kebetulan pada bulan yang sama sudah terkumpul uang yang jumlahnya sesuai dengan melunasi hutang. Bagaimana Ustaz? Iya, melunasi hutang dulu. Apalagi udah jatuh tempo. Jadi bayar hutang itu sesuatu yang disegerakan. Ya, ada sesuatu yang harus disegerakan kalau sudah mampu. Bayar hutang, mengurus jenazah juga harus disegerakan. Jadi bayar hutang dulu ya. Kalau habis untuk bayar hutang, nggak ada sisa untuk korban, ya nanti nabung lagi atau cari lagi. Untuk mengunci seluruh. Ya. Tafadhol, ada yang lain? Jadi Bu Sari, ya bayar hutang dulu ya. Apalagi hutang udah jatuh tempo. Jangan ditunda-tunda. Bayar dulu hutangnya. Baik Ustaz. Tadi Ustaz ada request menampilkan video pertanyaan dari Fulan. Di sini saya coba tampilkan cara mudah merobohkan hewan kurban dengan teknik tali simpul. Menyembelih hewan kurban, hindari perlakuan kasar yang dapat membuat hewan kurban stres dan memberontak. Berikut ini salah satu tips merobohkan hewan sapi dengan teknik tali simpul yang dapat dilakukan tanpa banyak tenaga. Teknik tali simpul ini sering dipraktekkan oleh mahasiswa jurusan peternakan Politeknik Negeri Jember, Jawa Timur. Cara mempraktekkan tali simpul diawali dengan menyiapkan tali yang panjangnya disesuaikan dengan ukuran tubuh sapi. Kemudian lingkarkan tali pada leher, tubuh, dan kaki untuk mengunci seluruh otot sehingga sapi kehilangan keseimbangan. Tali yang telah dilingkarkan dan tersimpul kemudian ditarik ke arah belakang hingga menyebabkan sapi roboh secara perlahan, halus, dan tanpa ada perlawanan. Sebetulnya ketika sapi itu disembelih dalam keadaan nyaman, tidak stres, itu pun nanti juga akan mempengaruhi proses setelah penyembelihan. Artinya apa? Nanti akan berkaitan dengan kualitas daging yang dihasilkan. Apabila sapi itu disembelih dalam kondisi yang nyaman atau tidak stres, pengeluaran darah bisa sempurna. Teknik tali simpul juga dapat menghindari perlakuan kasar pada hewan sebelum disembelih, sehingga hewan tidak stres dan kualitas daging lebih baik.
Nah, begitu Ustaz sedikit tayangan video. Ya, ini menarik. Sederhana ternyata ya, kalau ketemu teknisnya. Boleh dipraktekkan itu. Baik, Pak Naim masih ada? Ada Ustaz pertanyaan selanjutnya tadi lewat. Coba. Ikut kelompok kurban sudah saatnya harus dibayar karena sudah waktunya dibeli hewan kurban. Tapi belum ada uang untuk bayar arisan kurban tersebut. Bisakah berhutang dulu Ustaz? Sehingga kita berkurban dengan uang hutang. Iya. Kalau bisa dipastikan bayarnya secara hitung-hitungan gitu ya di atas kertas gitu. Rezeki kita belum sampai ke kita aja, tapi sudah jelas gitu. Misalnya begini, gaji bulan depan itu sudah bisa diterima gitu kan. Jadi untuk korban sekarang belum pegang, tapi gaji bulan depan ada. Itu tafadhol. Tafadhol, nggak apa-apa. Ya, karena sudah ada jatah untuk bayar hutangnya tadi itu. Tapi kalau belum jelas jatahnya, jangan. Nanti hewan sudah dikorban nggak bisa bayar. Karena ini bagi yang mampu, ya. Jadi ini harus ada syarat kemampuan. Jangan dipaksakan, karena dalam ibadah nggak boleh juga dipaksakan. Jadi kalau hanya soal waktu ya, itu nggak masalah. Kayak contoh tadi yang paling praktis, contohnya itu. Simple misalnya, bulan ini belum pegang uang, tapi bulan depan ada tuh. Sudah jelas gaji bulanannya. Tafadhol, nggak apa-apa. Saya kira itu Pak Naim. Baik Ustaz. Pertanyaannya sudah selesai di Zoom. Ada pertanyaan lagi nih. Apakah kewajiban kurban itu harus dilaksanakan setiap tahun atau ada batasan lain Ustaz, seperti 1 kali seumur hidup atau batasan lainnya? Ya, nggak ada batasan 1 kali seumur hidup. Setiap tahun kalau mampu, ya tiap tahun. Jadi tiap tahun sampai wafat kurban boleh, asal ada kemampuan. Jadi berulang-ulang nggak masalah. Ya. Karena tidak ada nas yang membatasi. Kalau ada nas yang membatasi seperti haji, wajibnya sekali dalam setahun. Tapi mengulang boleh nggak? Boleh. Tapi kewajibannya untuk membebaskan diri dari kewajiban itu sekali. Jadi kalau sudah haji sekali, kewajiban hajinya sudah selesai. Tapi kalau mau ngulang, boleh. Nggak ada masalah. Tapi sudah tidak wajib lagi. Ya. Baik Ustaz. Dudi dari Bogor. Bolehkah makan panitia diambil dari hewan kurban yang ada? Ya, tadi udah Ustaz. Boleh. Ya? Boleh. Ya boleh. Tapi makannya terlambat Pak kalau panitia nunggu hewan kurban dipotong. Iya, makanya nanti terlambat. Karena nunggu potong dulu ya. Makanya di beberapa tempat biasanya disiasati. Ya, beli daging dulu gitu. Tapi boleh Pak, intinya boleh, nggak ada masalah. Baik, Pak Naim masih ada? Atau sahabat Masjid Indonesia ada yang mau langsung tanya? Ya, silakan Bapak semua. Sahabat semua yang ingin bertanya langsung dihidupkan audionya. Menyampaikan pertanyaan, silakan. Oke, Ustaz, ada pertanyaan Ustaz terkait dengan ini setelah penyembelihan. Jadi setelah hewan kurban dipotong kan ada bagian-bagian penyayatan dan lain-lain. Apakah diwajibkan juga menggunakan pisau atau alat pemotong kulit dan lainnya yang sangat tajam, atau boleh yang agak biasa aja Ustaz? Ya, afdolnya yang tajam supaya lebih praktis, lebih cepat, efektif, ya efisien. Tapi kalau nggak ada yang tajam-tajam banget ya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk motongnya tadi itu, karena ini terkait jangan sampai menyakiti hewan,
itu harus yang paling tajam. Dan saya ada pengalaman Pak Naim, sekedar info juga, ada yang jual golok tajam sekali, karena mungkin bahannya, besinya itu khusus gitu ya. Nah, saya pernah tahu itu di Kebun Jeruk tuh. Harganya lumayan 3 juta, tapi tajam sekali. Tajam sekali. Jadi kalau kambing biasa itu malah kita tahan itu. Kalau tidak kita tahan bisa terputus itu. Tajam sekali. Nah, mestinya begitu. Kita upayakan kalau untuk motongnya, nyembelihnya itu yang tajam. Jadi untuk ngulitin, untuk apa, kalau ada yang tajam kenapa tidak? Tapi kalau nggak ada, ya tafadhol sebisanya. Toh hewannya sudah mati. Kalau hewan sudah mati, sudah nggak tersiksa lagi. Ya. Tapi kalau ada yang tajam lebih bagus, karena itu lebih cepat, lebih rapi. Ya, ya tafadhol. Baik Ustaz. Mungkin ada pertanyaan lain dari jamaah, dari peserta sekalian. Silakan yang ingin bertanya. Baik, Pak Naim, kalau sudah tidak ada masukan nih dari saya untuk sahabat masjid sekalian. Boleh Ustaz, jadi, silakan. Pertama, untuk hewan kurban ini, bagus juga kita galakkan ya. Pertama, tentang ilmu fikihnya ya. Fikihnya. Kedua, soal teknis. Bagaimana supaya masyarakat bisa berkurban. Itu banyak cara-cara yang dilakukan di masyarakat. Saya pernah di PJMI, ya di Tangerang itu. Jadi di komplek itu biasa nabung untuk kurban. Yaitu yang saya cerita tadi, sampai 300-an kambing itu, puluhan sapi itu. Nah, ini akan bagus karena ini bisa memudahkan juga dan menyemangati. Yang kedua, mungkin kalau Bapak atau Saudara jadi panitia atau apa, usahakan ada pemerataan. Iya, sekarang teknologinya kan udah canggih, Pak. Kalau kita bisa beli hewan di NTT juga bisa kok dari sini. Ya kan? Jadi supaya kaum muslimin di mana-mana bisa berhari raya, bisa memotong hewan kurban. Ini syiar Islam. Jadi saya tertarik ya dengan teman-teman dalam satu diskusi. Ternyata di kita itu masih belum merata. Khususnya di komplek-komplek di perkotaan itu padat banyak sekali hewan kurban, sementara di pelosok-pelosok sangat kurang. Nah, ini bagus kalau kemudian bisa dijembatani ya, ada pemerataan. Nah, yang ketiga ini penting juga terkait dengan syiar Idul Adha ini, bagaimana umat Islam ya di dalam merayakan Idul Adha ini, di samping sholat berjamaah, sholat Id ketika tidak ada kondisi yang menghalangi gitu, penyembelihan hewan kurban ini menjadi syiar, menjadi identitas itu. Karena inilah bentuk pengorbanan kita dan bentuk taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada hablum minan nasnya. Jadi perlu diramaikan gitu. Kan kita motong sendiri-sendiri juga bisa, tapi bagus juga kalau memang syiar ini bisa dijalankan. Mungkin itu ya beberapa hal yang bisa disampaikan lewat kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah-ibadah ini, dan mudah-mudahan kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah secepatnya mengangkat pandemi COVID-19 ini, karena hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Saya punya keyakinan hanya Allah yang bisa menyelesaikan ya COVID-19 ini. Ikhtiar manusia sehebat apapun tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa selesai. Nah, mudah-mudahan dengan pendekatan doa, pendekatan ibadah kita, Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, Allah Subhanahu wa taala jaga kita. Mungkin di antara keluarga kita ada yang positif, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan.
Ya, mudah-mudahan kita terjaga dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah kita ya secara maksimal di saat seperti sekarang ini. Jazakumullah khair dan mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan dalam kesempatan ini. Saya kembalikan kepada Anaim. Baik Ustadz, jazakumullah khairan katsir atas materinya, atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan para peserta di sini. Terima kasih juga para peserta yang sudah standby tadi dari sebelum acara mulai. Semoga setiap detik agenda kita, acara kita ini membawa keberkahan, dihitung pahala oleh Allah dan menjadi pahala juga untuk menuntut ilmu. Dan insya Allah ilmu ini ilmu praktis yang bisa diterapkan semua, terutama bil khusus 4 hari lagi kita menjelang Idul Kurban atau pemotongan hewan. Itu saja Ustadz. Sekali lagi jazakumullah khairan katsir atas sharingnya. Semoga ilmunya berkah terus, keluarganya Allah jaga dari segala mala bahaya. Amin ya rabbal alamin. Mari kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dengan doa penutup majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Muhammad Naim, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.